Nah, begitu di Daihatsu ketemu sama Haji Budi. Begitu ketemu Haji Budi, proyek yang namanya Meikarta, tahu kan? Di Bekasi itu ada proyek namanya Meikarta. Itu yang lagi dapat proyek salah satunya beliau. Dump truknya bisa ada 100, trontonnya belum kehitung. Ada lagi 40 Hino yang baru. Hino, saya begitu dia nyebut Hino, gue jadi ketawa. Uset, beneran ya Allah ya. Dia nyebut Hino, gue dapat Hino. Lah ketika saya masuk ke perusahaan dia, kan saya tanya, berapa Ji gue dapat saham dari lo nih? Pabrik baja lo berapa, ini berapa, dapat saham berapa, terus gue masukin duit berapa? Jadi ada Budi Harta Winata, itu dia modalnya 200 juta. 200 juta kalau melihat presentasi di sana, berarti dia punya saham 20% ya teman-teman ya. Kalau modal di store-nya 1 miliar. Di sini ada istrinya, Sidik Saudah kalau nggak salah ini ya teman-teman, menurut berita di media kan kayak gitu. Dia 200 juta, artinya 20%. Nah artinya kalau digabung antara istrinya, kan bisa itu kalau perhitungan saham ya. Istrinya dengan Budi Harta itu masing-masing 20%, berarti 40%. Nah kemudian di sini ada yang menarik teman-teman. Di sana ada Anwar Sani. Anwar Sani yang urusannya di pesantren, dia ikut di sini teman-teman. Dia modalnya 100 juta, artinya 10%. Nah, ada Tarmisi, modal 100 juta, 10% juga. Ada Jamil, Ahmad Jamil ya, 100 juta juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Tech Tips. Ya teman-teman, ini ada video tentang teman Yusuf Mansur ya. Yang kita tahu Budi Harta itu temannya, itu kaitannya dengan bisnis Yusuf Mansur yang selalu dikait-kaitkan dengan masalah sedekah ya teman-teman. Nah di sini teman-teman ada video menarik, karena ya Yusuf Mansur kan selalu pamer bahwasanya dia itu sedekah sehingga dia dapat banyak, atau sebenarnya itu sedekah biar orang lain sedekah dan panitianya yang mengumpulkan. Dan uangnya saya nggak tahu gitu ya teman. Tapi ini menarik teman-teman, karena dia menyebutkan teman dia, ya menurut saya ini Budi Harta ya, karena yang usahanya dengan urusan baja. Nah teman-teman satu-satunya dia urusannya baja yaitu Budi Harta. Kita lihat videonya teman-teman, check it out. Mulailah kemudian berjalan tuh. Terus saya bilang nih sama Ustadz Rahim, Ustadz Jamil, Ustadz Hendi, Ustadz coba jajal. Setiap kali ceramah dapat duit lu sedekahin. Setiap kali ceramah dapat duit lu sedekahin. Dapat duit ceramah lu sedekahin. Coba jajal. Bedain ama dapat duit ngumpulin, dapat duit ngumpulin, dapat duit ngumpulin. Bedain. Di mana nanti letak bedanya? Letak bedanya adalah setiap kali kemudian kita sedekah, kita dapat pahala double-double. Kenapa? Karena kita ustad. Pak, karena kita ustad. Pak, karena kita ustad. Beda sedekah sama orang biasa, sedekahnya orang biasa sama sedekah orang berilmu. Bukan soal ustadznya tapi soal berilmu. Alhamdulillah Rahim, Jamil, Sani, Hendi dan pimpinan-pimpinan di Darul Quran, alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak ada satupun yang kemudian menerima gaji dari Darul Quran. Dan hidupnya boleh dilihat, bisa jadi bikin buruk sangka orang. Pantes aja ustadz-ustadz di Darul Quran mah pada seneng hidupnya, orang duit sedekah banyak banget lah. Masya Allah, saya bilang ini rahasianya lah. Kemarin kita sama-sama bareng dari Hino, gede banget itu. Gue dapat 25 juta itu ceramah, bukan angka sedikit. Tapi kan kita udah bilang mau dapat 250 juta apa bawa pulang 25. Umpama lu kata dibayar 5 juta, lu mau bawa pulang 50 juta apa mau bawa pulang 5 juta? Ini pilihan. Umpama lu dapat 2 juta, pertanyaannya lu mau bawa pulang duit 20 juta apa mau bawa pulang duit 2 juta? Bila lu dibayar 1 juta, lu mau bawa pulang duit 10 juta apa 1 juta? Bila lu dibayar 500 ribu, apa lu mau dibayar 5 juta apa 500 ribu? Kalau emang kita mau dibayar 10 kali lipat, ya kan gampang caranya, sedekahin aja. Seriusan tuh kemarin di Hino 25 juta. Nah, izin Allah tuh kemarin saya ceramah, Masya Allah 25 juta, wih dia kenceng ya kan. Tapi saya tahu kalau saya bawa pulang duit 25 ya 25.
Tapi kalau gua hajar aja nih duit jadi 250 juta, kita lewatin aja tuh duit. Izin Allah lah, nggak pakai dilihat lagi tuh amplop. Kita udah tahu kok dari WA-nya panitia. Ustadz maaf ya, kita minta tanda tangan nih. Gua nggak mau tanda tangan, emang gua dapat kontrak. Gua nggak dapat kontrak, gua bukan proyek, gua ceramah. Ya tapi ini tanda tangan di mana? Iya nggak usah, kalau emang perlu tanda tangan lu bawa aja. Akhirnya dikasih tuh duit. Alhamdulillah Pak, kita geser tuh duit. Hasilnya apa? Lah hasilnya kira-kira seminggu 2 minggu dari situ, seminggu dah, orang baru kemarin kan? Seminggu dari situ kemarinan saya ceramah di Daihatsu. Saya ceramah di Daihatsu, coba ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Begitu saya ceramah di Daihatsu, alhamdulillah loh. Di situ ketemu namanya Haji Budi. Haji Budi ini punya 100 dump truck, 100 tronton, 100 kemudian mobil truk Hino. Terus dia tambah lagi habis lebaran 40. Di mobil kemudian menjelang ke rumah saya, nganter saya balik, Haji Budi ngomong gini, "Tan, kita bisnis bareng lah. Ini kita lagi ada permintaan gede banget nih. Ustaz, pokoknya Ustaz doanya aja. Ntar kita kasih saham." Tuh lihat cara kerja Allah tuh. Hino pabrik nggak ngasih gua. Hino pabrik cuman ngasih gua 25 juta. Ustaz, buset, 25 juta lo bilang cuman. Lah, kita sama Trans 7, Trans TV 9 miliar kita dibayar. Jadi kalau gue bilang 25 juta itu cuman, emang cuman 25. Tapi 9 miliar begitu gue injak nih, 9 miliar nih gue injak aja udah. Tanya tuh si Edot dari awal nih yang punya Tahfiz TV, dari awal ikut kita. Lah kita bilang ini, kita kalau dapat 100 ribu, kan kalau disedekain dapat 1 juta. Kita kalau dapat 1 juta kita sedekain jadi 10 juta. 10 juta kita sedekain jadi 100 juta. 100 juta kita sedekain jadi 1 miliar. Lah 1 miliar kalau kita sedekain jadi 10 miliar. Lah kalau 10 miliar kita sedekain 100 miliar. Lah enggak bohong. Hari ini perusahaan Petren yang saya punya dengan izin Allah, dan bukan sedekah lu Petren. Petren dagangan gua tuh, dagangan asli. Mudah-mudahan nanti dengan izin Allah lewat Pak Wahidin Halim, lewat Dadin dan Pak Wakil Gubernur, mudah-mudahan ada Banten Pay. Hari ini Petren isinya triliunan. Lah tahun kemarin aja omset kita 2 triliun. Tahun ini mudah-mudahan omset kita bisa 10 triliun. Lah dari mana itu judulnya? Jangan ngumpulin duit. Ngumpulin duit mah capek. Lu kumpulin duit 1 juta, 10 bulan 10 juta. Bisa beli apa lu 10 juta? Nggak bisa beli apa-apa. DP rumah juga DP rumah susun. Rumah susun tuh udah nggak dapet kali sekarang, kecuali lu ngaku orang miskin. Tapi kalau lu dapat 1 juta lu sedekah, udah 10 juta dong. Dapat lagi 1 juta lu sedekah, 10 juta lagi. Dapat lagi 1 juta lu sedekah lagi 10 juta lagi. Dapat lagi 1 juta, sedekah lagi 10 juta lagi. Lah 10 bulan hitungannya kalau biasa nabung 1 juta 10 juta, tapi giliran sedekah Ji, kalau Allah kasih 700 loh, itu duitnya bisa 2-3 miliar. Nah, saya dapat nih Ustazah, Umi, saya dapat nih 25 juta dari Hino. Lah, coba yang saya lihat apa? Kalau gua bawa gua 25 juta. Tapi kalau gue tinggal nih duit, kalau gue geser nih duit jadi 250 juta. Lah sedangkan kita pengalaman dari tahun 99 begini modelnya. Apa yang kurang saya percaya coba? Bagaimana saya nggak percaya? Ya bismillahirrahmanirrahim aja udah. Geser nih amplop coklat nih, geser. Deng, geser. Begitu kita geser nih 25 juta Ji, 250 juta. Ternyata hasilnya lebih Ji. Sebab apa? Seminggu setelah peristiwa gue kasih tahu, diundang sama Daihatsu. Memang bayaran Daihatsu ya sosok aja, sama aja dengan bayaran Hino. Namanya pabrik ketemu pabrik, ya segitu dah bayarannya. Kalau nggak 25, 30, kalau nggak 30, 50. Kalau nggak 50, 10. Kalau nggak 10, 2,5 juta. Kadang-kadang juga 400 ribu. Bagaimana judulnya aja. Tapi yang saya tahu adalah Allah pasti bayar sedekah kita yang kemarin. Nah begitu di Daihatsu ketemu sama Haji Budi. Begitu ketemu Haji Budi, proyek yang namanya Meikarta, tahu kan? Di Bekasi itu ada proyek namanya Meikarta. Itu yang lagi dapat proyek salah satunya beliau. Dump truknya bisa ada 100, trontonnya belum kehitung. Ada lagi 40 Hino yang baru. Hino, saya begitu dia nyebut Hino, gue jadi ketawa. Buset, beneran ya Allah ya. Dia nyebut Hino, gue dapat Hino. Lah ketika saya masuk ke perusahaan dia, kan saya tanya, berapa Ji gue dapat saham dari lo nih?
Pabrik baja lo berapa, ini berapa, dapat saham berapa, terus gue masukin duit berapa. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala ali. Saya dapat saham yang saya nggak usah sebut jumlahnya berapa, tapi kira-kira nggak mungkin saya beli saham itu dengan duit 25 juta. Nggak mungkin lah, sampai budek juga. Jibode, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jibot, gue punya duit 25 juta. Gua mau beli saham lo nih, pabrik baja lo sama 100 mobil lo, gua mau beli. Udahlah, terserah gua. Terserah lo dah. Gua mau dikasih saham berapa terserah. Nih duitnya jigo. Gua yakin tuh Haji Budi puyeng ngitungnya. Lah ini aset saya 100 miliar Ustaz. 100 miliar lebih kali. Orang mobil truk sekarang udah berapa itu? Yang namanya trontonnya 12 roda berapa? Kan nggak mungkin 100 juta tuh truk tronton 12 roda ya. Lah kalau kali 100 berapa? Kalau hitungan bus satu udah 800 juta, lah kalau dia punya 3-4 bus udah berapa? Taruh ada 100 miliar tuh harga perusahaan. Lah kira-kira kalau 25 juta itu berapa? Ya nggak mungkin. Pasti dia bilang, minta maaf nih Ustaz, bukan aneh nggak mau masukin ente jadi pemegang saham. Udahlah, pokoknya ente beli mobil aneh beliin. Segitu doang pasti. Tapi ketika saya kasih sama Allah 25 juta ini setara dengan sekian persen saham, yang itulah bayaran saya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu teman-teman videonya. Nah, teman-teman menarik kan? Nah, cuma ini kan katanya Yusuf Mansur itu investasi 25 menyedekahkan 25 juta. Terus setelah itu dia dapat saham dari Budi Harta sekian persen gitu, bahkan besar gitulah, lebih dari besar ya. Nah, kita punya fakta menarik teman-teman. Di sini kerjasama antara Budi Harta dan Yusuf Mansur itu memang ada faktanya. Nah, cuma nggak seperti itu ceritanya gitu ya teman-teman. Nah, di sini ada perusahaan namanya PT Dago Baja Indonesia. Saya pernah bikin konten ini sebenarnya. PT Dago Baja Indonesia itu urusan bisnis Yusuf Mansur dengan Budi Harta. Nah, alamatnya ya di sana, di kawasan bisnis CBD, ya di komplek koperasi itu juga teman-teman. Di sini ada modal dasarnya itu 1 miliar ya, modal disetor. Nah, intinya teman-teman harus memahami, modal disetor itu adalah representatif daripada presentasi modal yang dimiliki perusahaan tersebut. Artinya gini, kalau misalkan modalnya 1 triliun misalkan ya, yang disetor 1 miliar misalkan ke bank, modal yang disetor 1 miliar ke bank itu untuk sebagai nanti jaminan kredit atau apa gitu ya di satu bank tertentu berdasarkan kebutuhan. Nah, tapi sebenarnya modal utamanya itu misalkan ya 100 miliar. Nah, di sana nanti presentasinya jelas. Misalkan dari 500 juta punya Yusuf Mansur, 500 juta punya si Budi Harta, artinya 50%. Jadi kalau modal yang disetor ke bank itu segitu, jadi nanti modal utamanya seharusnya masing-masing ya 50 miliar gitu perhitungannya. Itu hal umum di satu perusahaan. Nah, oleh karena itu yang katakanlah Budi Harta di sini dibujuk Yusuf Mansur ngasih saham ke ke Yusuf Mansur ya. Nah, tapi kita lihat faktanya. Di sini modal disetornya itu 1 miliar. Nah, di sini ada pengurus dan pemegang saham. Di sini ada Budi Harta Winata. Itu dia modalnya 200 juta. 200 juta kalau melihat presentasi di sana, berarti dia punya saham 20% ya teman-teman ya. Kalau modal disetornya 1 miliar. Di sini ada istrinya, Sidik Saudah kalau nggak salah ini ya teman-teman, menurut berita di media kan kayak gitu. Dia 200 juta, artinya 20%. Nah, artinya kalau digabung antara istrinya, kan bisa itu kalau perhitungan sahamnya. Istrinya dengan Budi Harta itu masing-masing 20%, berarti 40%. Nah, kemudian di sini ada yang menarik teman-teman. Di sana ada Anwar Sani. Anwar Sani yang urusannya di pesantren, dia ikut di sini teman-teman. Dia modalnya 100 juta, artinya 10%. Nah, ada Tarmisi, modal 100 juta, 10% juga. Ada Jamil, Ahmad Jamil ya, 100 juta juga. Nah, di sini ada yang nggak punya direkturnya, bahkan ini yang direkturnya yang nggak punya. Ali Dhani Perdana, di sini direktur, dia nggak punya saham di sana, dia cuma disebut di sini sebagai direktur.
Nah di sini Yusuf Mansur ini komisaris utama 300 juta, artinya modal dasar Yusuf Mansur itu paling besar teman-teman di sini ya. Jadi 300 juta modal dasar Yusuf Mansur. Nah jadi 30%-nya milik Yusuf Mansur. Kalau digabung dengan Anwar Sani dan Tarmizi, itu modalnya aja udah 50%, apalagi ditambah dengan Jamil itu 60% modal Yusuf Mansur ya, karena mereka itu kan anak-anak buah Yusuf Mansur yang ada di sana. Artinya teman-teman, di sini bukan Budi Harta yang ngasih modal Yusuf atau ngasih saham Yusuf Mansur. Di sini Yusuf Mansur itu yang ngasih modal besar kepada Budi Harta. Kalau misalkan Budi Harta direkturnya, tapi kan Budi Harta komisaris saja. Dan ini direkturnya Aldani Perdana. Artinya yang menjalankan itu ya Aldani ini. Jadi ya tetap aja mereka ini, kalau Yusuf Mansur komisaris utama sebagai komisaris. Jadi kalau misalkan Budi Harta sebagai komisaris di sana ya sebagai komisaris, nanti sebagai pengawas. Jadi yang kerja mungkin Budi Harta dengan direkturnya di sini gitu, yang nggak punya modal. Budi Harta cuma 20%-nya. Jadi logika dasarnya Budi Harta nggak ngasih saham itu, yang ngasih justru Yusuf Mansur. Karena Pak Yusuf Mansur sebagai komisaris utama, ya Yusuf Mansur nggak kerja, otomatis biasanya itu cuma ngawasi biasa aja. Jadi yang ngurusin komisaris-komisaris di bawahnya, yang membuat keputusan nanti pengawasan bagaimananya ya nanti si Yusuf Mansur gitu. Dalam artian kalau ada apa-apa di sana ya Yusuf Mansur punya kuasa penuh di sana gitu, karena sahamnya paling besar, apalagi kalau disokong sama Jamil dan teman-temannya itu gitu ya. Mungkin teman-teman bisa memahami bahwasanya ucapan Yusuf Mansur yang kayak gini-gini aja bohong gitu ya. Ya karena nggak ada seperti itu gitu, nggak mau lah. Misalkan modal katakanlah yang disebut triliunan gitu, tiba-tiba ngasih 20 saham persen gitu, 20% saham, artinya 200 miliar buat Yusuf Mansur. Ya itu mustahil gitu ya ini teman-teman. Terkecuali kalau dia sedekah 1 miliar ke Yusuf Mansur karena uangnya berlebih ya wajar gitu ya. Atau misalkan mau meraup keuntungan seperti Adiansa yang batubara itu sedekah ke Yusuf Mansur 1 miliar, tapi dia dapat uang puluhan miliar gitu dari bisnis ya tipu-tipu batubara itu. Jadi ya santai gitu ya, wajar aja gitu ya. Ya begitulah teman-teman. Jadi memang kalau dibuktikan dengan fakta, Yusuf Mansur pasti nggak akan bisa ke sana karena ini datanya solid gitu ya, karena ini datanya ya dari pemerintah. Oke, sampai sini teman-teman ya. Jangan lupa subscribe dan komen, jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.